Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Setiawan Channel, tempat kita bisa belajar fisika dengan cara yang menyenangkan dan bisa kita pelajari di mana saja, terutama untuk siswa SMA. Oke, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi listrik arus searah. Apa yang akan kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang adalah jembatan Weston. Tentang jembatan Weston. Apa jembatan Weston? Jembatan Weston itu adalah sebuah rangkaian hambatan yang punya keunikan sendiri. Jadi dia punya keunikan. Karena dia punya keunikan, maka kita bahas pada subbab yang tersendiri. Tidak dimasukkan ke seri paralel, tapi dia punya subbabnya, itu jembatan Weston. Nah, di jembatan Weston ini akan kita pelajari nanti seperti apa karakteristiknya jembatan Weston dan apa saja permainan yang bisa kita mainkan di sana. Gitu ya. Jadi ada beberapa permainan, nanti ada jembatan Weston yang standar. Ya, saya bilang standar, semua guru mungkin beda cara ngomongnya, saya bilang standar. Yang kedua ada jembatan Weston yang rada aneh. Ya, karena nggak bisa dikerjain tuh. Rada aneh. Bisa dikerjainnya dengan trik, ya, dengan cara lain, dengan cara beda. Oke, yang ketiga nanti jembatan Weston dengan pengganti. Oke? Jadi itu yang kita belajar hari ini. Kita lihat jembatan Weston yang pertama dulu. Oke? Kayak gini. Oke. Ini adalah jembatan Weston. Ya, ini adalah jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston yang pertama, yang saya bilang tadi mudah. Ya kan? Kenapa kok mudah? Kita lihat dulu yang pertama seperti ini. Jadi saya punya 5 hambatan. 5 buah hambatan yang dijejer seperti ini. Anggap ini adalah R1, ini adalah R2 misal ya, ini adalah R3, ini R4, dan ini adalah R5. Kenapa saya gambar 2 macam? Karena bisa aja gambar Weston itu bisa aja yang pertama kayak gini gambarnya, atau bisa juga gambarnya seperti ini ya. Jadi ini jadi R1, ini R2, yang di sini ada R3, ini R4, dan ini adalah R5. Sedangkan kalau saya kasih titik, maka akan muncul nama-nama titik gini. Ya. Misal ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan titik D. Maka yang ini juga, ini titik A, ini titik B, ini C, dan ini D. Biasanya pada jembatan Weston ini yang diminta adalah hambatan totalnya berapa. Jadi hambatan total dari titik A ke titik D. Kalau kita kerjakan langsung kayak gini, ini kan nggak bisa dikerjain nih. Ya kan ya, ini ke sini seri atau paralel, ada cabang. Berarti dia paralel, tapi di sini dia cabang lagi, ada cabangnya ada 2. Mau diseriin gimana? Nggak bisa kan? Harusnya paralel sama siapa? Paralel sama sini nggak mungkin, karena ini cabangnya ke sini, bukan ke sini. Ya enggak? Beda ya, maka Weston ini punya karakteristik yang beda. Seperti apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah seperti ini. Jika R1 dikalikan dengan R4 itu nilainya sama dengan R2 dikalikan dengan R3, maka R5 tidak dialiri arus. Tidak dialiri arus listrik. Sehingga karena R5 tidak dialiri arus listrik, maka R5 dianggap tidak ada. Gitu ya. Maka R5 dianggap tidak ada. Nah, R5 tidak ada ini hanya berlaku jika R1 dikali R4 itu nilainya sama dengan R3 kali R2. Gitu ya. Sorry, ini R3, ini R2 ya. Kok sama-sama 3 ya? Nah, ini ya. R2 dikalikan dengan R3. Oke. Sama pun juga dengan gambar yang bawah. Dengan yang bawah juga sama. Jika R1 dikalikan R4 waktu nilainya sama dengan R2 kali R3, maka R5 ini tidak dianggap. Sehingga kalau R5 tidak dianggap, maka kalau kita mau menyelesaikan R totalnya, sehingga
R totalnya itu tinggal kita kerjain, gambarnya tinggal jadi gini toh. Ini ke atas, yang sini, sini. Nah, gini, yang tengah udah hilang. Ini tadi R1, ini R2, ini R3, R4. Ngerjainnya berarti kan tinggal ini kita seri, ya kan, menjadi RS1. Kemudian yang bawah juga tinggal kita seri menjadi RS2, dan ini kita tinggal di paralel. Dan inilah R totalnya. Sorry, ini ya. Dan inilah R totalnya. Oke, aman? Yang atas di seri, yang bawah di seri, hasilnya di paralel. Itu sudah mendapat hasil dari nilai hambatan total pada gambar jembatan Whetstone yang normal kayak gini, jembatan Whetstone yang biasa. Oke, paham? Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut yang berikutnya. Ya, jembatan Whetstone adalah seperti ini. Oke? Oke, udah kan? Itu jembatan Whetstone yang pertama. Mudah ya? Sangat mudah. Tiba-tiba aja yang tengah dihilangin, gak usah dipakai, gak usah dihitung, dibuang aja, gak usah dipakai, diabaikan kayak mantan. Oke, ya. Jadi itu ya. Itu untuk yang pertama. Jadi model Whetstone yang pertama itu adalah model yang standar seperti itu, yaitu jembatan yang berseberangan dikaliin akan sama dengan jembatan yang berseberangan lain dikaliin. Ya, jadi yang seberangan dikaliin nilainya sama. Itu Whetstone yang pertama. Jadi itu dasarnya Whetstone seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah jembatan Whetstone yang saya tadi ngomong aneh. Kenapa kok aneh? Karena kalau dikaliin dia nggak sama gitu. Terus kalau nggak sama, yang tengah nggak bisa hilang dong. Iya, yang tengah nggak bisa hilang. Terus ya apa ngerjainnya itu? Terus ngerjainnya gimana? Ini kan kesini, turun. Ini kesini, ini kesini. Mana yang seri, mana yang paralel? Nggak bisa dihitung kan? Nah, agar bisa dihitung ada triknya. Namanya kita pakai rangkaian segitiga. Saya ngomongnya gitu. Saya nggak tahu kalau guru lain ngomongnya apa. Saya ngomongnya kita pakai yang namanya rangkaian segitiga. Untuk apa? Untuk membuat rangkaian Whetstone ini berubah. Dengan tidak berubah besarnya, hanya kita modif aja. Kita modif dengan rangkaian segitiga itu sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian ini secara seri dan paralel nantinya. Seperti apa? Seperti ini. Oke. Untuk Whetstone yang selanjutnya, yaitu Whetstone yang aneh, ya kan? Itu kita bahas yang sekarang. Kenapa kok bilang aneh? Kalau tadi Whetstone yang tadi yang pertama, kita tahu bahwa di jembatan Whetstone itu biasanya yang berlaku adalah R1 dikalikan dengan R4 itu akan sama dengan R2 dikalikan dengan R3. Gitu kan? R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika R1 dikalikan dengan R4 ternyata tidak sama dengan R2 dikalikan R3. Ya kan? Apa yang terjadi jika ternyata R1 dikalikan R4 tidak sama dengan R2 kali R3? Maka apakah R5 bisa hilang? Nggak bisa. R5-nya nggak bisa otomatis hilang. Kalau tadi kan ketika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, maka R5-nya otomatis hilang. Tapi ketika dia berlaku tidak sama, maka R5-nya nggak hilang. Terus gimana cara ngerjain R totalnya? Maka kita butuh bantuan yang namanya hambatan segitiga tadi ya, yang saya katakan hambatan segitiga. Seperti apa hambatan segitiga itu? Saya gambarkan seperti ini. Hambatan segitiga itu saya gambarkan gini. Jadi kita bikin hambatan di sini. Jadi ini seperti hambatan bayangan yang bentuknya gini. Sana. Ini ke sini. Nah, seperti itu. Boleh taruh di sini, boleh taruh sebelah sini. Terserah. Terserah kita mau naruhnya mana. Ya, boleh taruh di segitiga sebelah kiri atau taruh di segitiga sebelah kanan. Terserah. Enggak apa-apa. Saya pakai yang segitiga sebelah kiri. Nah, hambatan-hambatan itu saya beri nama
Saya beri nama yang ini, saya beri nama dengan RA, biar beda ya. Saya beri dengan RB. Yang ini saya kasih nama RC. Nah, gimana cara tentukan nilainya RA, RB, dan RC? Nilainya kita tentukan dengan cara yang pertama, ya, RA itu sama dengan RA. A ini yang ngapit siapa? Yang mengapit RA itu kan R1 sama R3, ya kan? Yang mengapit itu kita kaliin R1 kali R3, kemudian dibagi dengan jumlah R segitiganya. Ini segitiganya siapa aja? R1, R3, sama R5. Berarti di sini R1 tambah R3 tambah R5. Ya, oke. Kemudian RB-nya, RB juga seperti itu. Yang ngapit siapa RB? R1 sama R5. Sehingga tulisnya R1 dikali R5 dibagi dengan segitiganya. R1 tambah R3 tambah R5. RC bagaimana? RC juga sama seperti itu. RC itu adalah yang ngapit RC siapa? R3 sama R5. Kita kalikan per total segitiganya. R1 tambah R3 tambah R5. Sehingga hambatan ini akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Hambatannya sudah kayak gini kan? Ini yang A tadi, terus dia naik ke B, turun ke C, ini kan? Terus sisanya itu yang tadi yang aslinya ya. Ini hambatan aslinya. Nah, jadi kayak gini dah. Ya, yang ini tadi siapa? R2. Ya, yang ini R2, yang ini R4. Ya kan? Kemudian yang ini RB. Sorry. Saya kasih gini aja. Ini RB. Ini RC, yang ini RA. Nah, kalau sudah seperti itu gimana cara ngerjainnya untuk nyari R total? Gampang kan ya kalau sudah nyari R total kayak gitu ya? Iya kan? Berarti langkahnya adalah yang ini di seri, ya ya, menjadi RS1. Kemudian yang bawah juga di seri jadi RS2. RS1 dan RS2 itu di paralel, ya, menjadi RP. RP dan RA ini di seri menjadi R total. Oke? Atas seri, bawah seri, di paralel, kemudian di seri sama yang depan. Gampang ya? Oke, bisa? Oke? Itu untuk hambatan, jembatan Wheatstone yang tipe kedua, di mana dia yang berseberangan ketika dikalikan nilainya nggak sama, sehingga kita butuh yang namanya hambatan pengganti segitiga. Oh ya, ketika kita sudah bikin hambatan pengganti segitiga, maka hambatan R1, R3, dan R5 dianggap hilang. Dia sudah digantikan dengan hambatan yang segitiga. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ciao. Oke, udah? Yang kedua? Bisa? Gampang ya ternyata ya. Jadi meskipun meskipun dia tidak bisa ketemu dikalikan dia nggak sama, ternyata setelah kita beri dia hambatan segitiga, rangkaian hambatan segitiga, maka dia bisa kita kerjain dengan cara seri dan paralel. Ternyata gampang ya. Gampang kalau sudah tahu, kalau belum bingung. Ya, karena ini materi baru bagi kalian yang SMA. Kalau tadi yang video sebelumnya itu, yang ini video yang ini ya, itu kan kalian sudah pernah dapat di SMP kan. Tapi kalau Wheatstone ini baru bagi kalian, baru SMA ini kalian dapat. Ya, itu untuk jembatan Wheatstone yang tidak bisa atau tidak sesuai perkaliannya. Nah, sekarang ada lagi satu lagi bentuk jembatan Wheatstone. Sebetulnya bukan bentuknya sih, hanya kita mainkan aja. Dia terdiri dari 2 buah hambatan dan 1 buah batang logam.
Nah, batang logamnya ini tengahnya dikasih kawat yang bisa digeser-geser, gitu loh. Bingung? Bingung? Tak kasih gambarnya dan penjelasan sekalian. Oke, kayak tadi ya. Ini dia. Oke, selanjutnya jembatan Whetstone yang pakai logam. Nah, ya. Nah, sini saya punya jembatan Whetstone. Ya, jadi bentuk seperti ini juga termasuk jembatan Whetstone ya. Saya cuma punya 2 hambatan dan sebatang logam yang dirangkai seperti itu. Oke. Nah, hambatan ini di sini ada 2 hambatan. Ini saya tulis dengan hambatan R1, kemudian ada hambatan R2, kemudian. Nah, kemudian di sini saya punya kawat yang dihubungkan dengan galvanometer. Ini namanya dengan galvanometer namanya ya. Galvanometer itu adalah alat pengukur arus yang sangat sensitif hingga skala mikroampere. Jadi dia sangat sensitif banget. Ya, jadi galvano ini biasanya dia, setahu saya sih dia pakai yang analog, jarum. Ya, kemudian dia dihubungkan dengan di sini ini ada penghubung ke logam yang bisa digeser. Jadi merah ini, merah yang bunter ini bisa digeser ke kanan dan kiri. Bisa digeser sepanjang si logamnya, geser ke sana sampai dekat, geser ke sana sampai dekat. Kenapa kok harus digeser? Agar kita tahu di mana titik kesetimbangan dari si Whetstone ini sendiri. Ingat yang tadi, yang pertama tadi bahwa jembatan Whetstone itu akan dikatakan setimbang jika R5-nya tidak dialiri arus. Bener ya? Ingat ya Mas Yan ya, yang awal tadi ya. Nah, di sini R5-nya kan digantikan sama galvanometer. Dengan kata lain, ketika si kotak ini kita geser sepanjang logam, maka kita mencari tempat atau cari posisi di mana G-nya, di mana galvano tidak menunjukkan adanya arus listrik yang ngalir di sana. Jadi di kawat tengah ini tidak ada arus listrik yang ngalir. Itu artinya ketika si kawat listriknya nggak ada aliran arus atau galvanometernya menunjukkan angka 0, artinya jembatan Whetstone ini dalam keadaan setimbang. Misal kepada posisi ini G-nya menunjukkan angka 0 atau tidak ada arus, maka ini saya kasih dari sini sampai sini itu saya kasih notasi L1 atau panjang 1, ya kan, sampai sini. Kemudian yang sini sampai sini saya kasih notasi L2. Ya. Nah, ketika pada posisi setimbangnya, pada posisi setimbang jembatan Whetstone ini, maka berlakunya adalah, ingat ya, setimbangnya adalah pada waktu galvanonya menunjukkan angka 0, gitu ya. Maka saya tulis ini. Jika galvanometer menunjukkan tidak ada arus yang mengalir, ini maka yang terjadi adalah apa yang terjadi? Maka di sini R1 dikalikan dengan L2 itu nilainya akan sama dengan R2 dikalikan L1. Oke, tetap yang dikalikan berseberangan akan sama. Jadi R1 dikalikan dengan L2 nilainya akan sama dengan R2 dikalikan dengan L1. Ingat, syaratnya adalah pada galvanometer tidak menunjukkan adanya arus yang mengalir, atau dengan kata lain pada posisi jembatan Whetstone yang setimbang. Oke, jadi itu untuk jembatan Whetstone yang menggunakan menggunakan logam, yang dimana si kotak penghantarnya bisa digeser-geser. Ini bisa dipakai logam atau juga bisa pakai hambatan rheostat atau hambatan geser ya, bisa seperti itu. Oke, itu kita lanjut ke sebelumnya. Oke,
Udah, yang ketiga udah dapat caranya, udah bisa kan tadi ya. Jadi ketika digeser, maka nilai hambatannya akan berbeda. Jadi dia nilai besar hambatannya akan sama dengan panjang logamnya itu sendiri. Nah, permainannya gimana nanti? Permainannya adalah nanti bisa hambatan yang gini itu di seri atau di paralel sehingga nanti geser-gesernya juga berbeda. Itu permainannya. Oke, jadi itu tentang jembatan Wheatstone. Untuk video kali ini saya cukupkan di jembatan Wheatstone saja. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas subbab terakhir dari listrik arus searah, yaitu hukum kedua Kirchhoff atau yang bisa disebut dengan rangkaian loop, ya, rangkaian loop. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu untuk yang video jembatan Wheatstone ini. Seperti biasa, kalau kalian suka silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu bahwa ada video ini di YouTube. Oke? Dan jika kalian nggak suka, kalian boleh dislike. Oke? Pertanyaan seperti biasa di kolom komen, kalau saya sempat saya balas. Insya Allah saya sempatkan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.